Kasih THR keponakan cuma pakai amplop polos. Gak zaman lagi dong. Nih, amplop custom lucu gemes yang affordable buat kamu. Kamu bisa custom desain, cantumin nama pemberi dan penerima amplop, sampai bikin desain amplop dari foto model karikatur kayak gini. Kamu bisa pesen amplop custom atau produk desain online lainnya di Nai Design. Saksikan cerita tentang usaha desain online ini di program Ini Usahaku Spesial Ramadan. Hai people, udah mau lebaran nih. Udah cari amplop-amplop buat masukin THR belum? Nah, lihat. Lucu banget ya amplop-amplop kayak gini. Dan ternyata ini adalah amplop yang spesial karena kamu bisa bikin custom nanti di belakangnya kayak gini. Bisa cantumin nama, bisa pakai foto dan lain sebagainya. Untuk tahu lebih banyak tentang amplop lebaran seperti ini, kita nanti bakal ngobrol langsung bareng sama owner Nai Design. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Usahaku. Episode kali ini kita akan membahas tentang amplop lebaran dari Nai Design. Ini kita kenalan dulu nih sama ownernya dari Nai Design, yaitu Mbak Konita. Apa kabar Mbak? Luar biasa baik. Sehat ya? Oke, ini menarik banget loh desain-desainnya, cakep-cakep ya nih. Lihat, ada banyak sekali dan ini baru sebagian. Lihat, belum semuanya. Oke, kalau diceritain dulu nih Mbak, gimana sih awal Mbak punya ide untuk bikin amplop-amplop seperti ini? Oh ya, dulu ini saya rintisnya dari tahun 2019. Itu kan waktu saya kuliah. Jadi saya tuh sering banget kondangan tapi pakai amplop yang biasa. Ya. Nah, habis itu saya harus ribet cari-cari bolpen, cari-cari pokoknya cari-cari bolpen ribet gitu ya. Terus habis itu saya kepikiran karena saya juga bisa desain, jadi saya bikinlah amplop kayak wedding gitu. Oh, jadi pertama untuk diri sendiri ya? Iya. Nah, habis itu saya coba pasarin ke Instagram. Nah, banyak yang minat ternyata. Ternyata banyak juga yang minat, nggak cuman amplop wedding aja. Jadi ada amplop yang untuk lelayu, ada juga amplop yang untuk sumbangan buat bayi gitu. Ada juga yang pengen universal aja lah, tapi pengen ada namanya dia gitu, ada alamatnya, ada logo usahanya, jadi kayak gitu. Jadi semakin hari semakin terus bertumbuh usahanya. Jadi nah, kemudian kalau untuk tadi kan Mbak Konita bilang bisa ngedesain, ini belajarnya dari mana nih? Emang basicnya anak desain atau memang suka belajar desain? Jadi dulu itu kan kuliah dapat mata pelajaran desain, tapi cuma diajarin bikin lingkaran, bikin kotak, jadi cuma gitu aja, bikin bikin logo gitu, tapi simpel-simpel aja. Jadi basicnya udah dapat dari kuliah. Nah, habis itu saya kembangin lagi. Nah, terus saya kembangin lagi, jadi jadilah seperti ini. Jadi banyak pilihan-pilihan desain. Biasanya kalau untuk cari referensi desain atau inspirasi untuk gambar-gambar ini dari mana sih? Saya cari di internet sih, lebih tepatnya di Pinterest tuh banyak. Nah, itu kan juga banyak lucu-lucu di situ. Jadi inspirasi saya lebih ke situ sih. Dan kita kalau misalnya punya desain sendiri bisa request? Bisa. Jadi mau desain ada fotonya boleh, fotonya dijadiin karikatur boleh. Jadi kalau ada logo usahanya juga boleh. Jadi kayak belum punya logo usaha, aku bikinin logo usaha sekalian juga boleh ya. Oh iya, baik. Terus kemudian dari tahun 2019, lumayan lama ya, 4 tahun. Gimana nih ngerasain perjalanannya selama 4 tahun membangun Nai Design? Ya pasti jatuh banget. Jadi kayak salah potong atau salah lipat, salah ngelem, pasti itu udah sering banget. Apalagi kita juga sering pernah juga salah jenis lem, jadi kayak gitu. Ternyata kayak gitu sampai detail ya, ada hal khususnya. Ada jenis lem yang buat kertas ini, buat kertas yang satunya lagi, ada yang buat yang lebih tebal lagi. Jadi lem itu kan berdasarkan jenis kertas gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu gitu jenis kertasnya itu seperti apa, lem yang kita pakai itu seperti apa gitu.
desain yang kita pakai pun di kertas yang berbeda juga hasilnya juga berbeda. Jadi kita harus tahu karakteristik dari kertasnya itu sendiri. Wih, ternyata kertas sebagai bahan utamanya ya, memang itu pasti sangat memahami karakteristiknya. Nah, kalau di sini berarti Mbak Konita pakai tipe kertas apa aja? Nah, di sini saya pakai yang tebel ini itu namanya fancy. Jadi ini yang biasa dipakai di undangan-undangan fancy atau jasmine namanya. Jadi dia ada fancy ya. Iya. Jadi dia berglitter-glitter gitu. Jadi kayak kesannya lebih mewah gitu ya. Terus ada juga yang lebih tipis itu yang kayak ini yang bawa ini. Nah, itu ini tuh sebenarnya kayak kertas kado atau kertas kalender gitu. Itu tipis. Jadi ini lebih ekonomis. Dan ini dari segi kertasnya kan beda, harganya pasti beda dong? Iya, beda. Jadi kalau yang tipis ini lebih murah. Jadi kalau yang besar ini, yang tipis itu 16.500, satu paknya isi 8. Nah, kalau yang tebal ini 18.500, isi 8 juga. Jadi ini harga itu udah termasuk custom di belakangnya. Jadi nama dari pengirimnya juga sudah bisa dicantumkan. Kalau mau custom logo, foto itu juga sudah termasuk. Tidak tambah biaya ya? Enggak. Oke, nah ini tak. Jadi kalau saya dilihat yang dua ini tuh ada yang nama pengirim ya, from-nya, tapi untuk kepadanya nggak ada. Nah, kalau yang ini juga ada nih nama kepadanya. Berarti kalau misalnya kita mau request gitu untuk keluarga besar, ada banyak namanya, gimana nih? Tetap ada tambahan biaya apa enggak? Ya boleh sih tambah nama-nama gitu. Jadi kalau semisal nama penerimanya ya, jadi kalau semisal banyak itu ada tambahan biayanya sendiri. Biasanya sih murah aja sih, dari 3.000 sampai 5.000 aja. Jadi kayak cuma nambahin nama-nama aja. Nah, itu berarti kalau kita pesen custom seperti ini, apakah ada kuantitinya? Enggak sih, saya enggak mematok kuantitinya. Jadi saya satu pak pun juga boleh. Jadi 8 biji pun boleh. Custom foto, nama, logo usaha itu juga boleh. Jadi nggak perlu custom banyak gitu, enggak. Kalau satu aja gimana? Kalau satu aja Jangan ya. bisa. Oke. Nah, ini lucu banget loh kalau yang ini ada Bang, bagi THR dong. Lucu banget ya. Ada juga nih tolak miskin. Bener banget ya, THR itu adalah obat gitu mengusir kemiskinan. Terus habis itu selain ini tadi ada amplop lebaran ya. Terus ada juga amplop-amplop yang lain. Ini mulai dari apa ini Mbak? Kalau yang ini nih, kayak gini-gini. Nah, kalau yang ini itu Imlek tahun lalu. Ini siu macan. Kalau yang ini merah buat besi, biasanya dipakai Chinese kan. Kalau merah itu kan coffee ya, jadi bisa dipakai juga buat Imlek juga, bisa wedding, bisa. Jadi lebih general ya. ini ya. Tapi kalau merah nggak bisa buat kayak turut berduka cita gitu, itu nggak bisa. Yang sifatnya bahagia Ya. gitu ya. Ini juga ada logonya ya. Logo yang pesan Iya, ya. logo usaha. Bisa dimasukin gitu. Keren banget loh ini. Terus habis itu ada juga tipe-tipe yang lain. Nah, ini kalau welcoming baby tadi ya. Jadi kalau baby girl, terus ini ada baby boy Iya. gitu ya. Bisa request, bisa juga pasti ya, bisa kayak gini ya. Terus ada juga yang turut berduka cita. Nah, ini kalau tadi nggak bisa pakai yang merah, pakainya yang hitam ini ya. Iya. Yang warna-warna bela. Ini bela sungkawa bahasa itu seperti ya. Oke, Mugi Gusti paring kakiatan. Luar biasa. Terus apa sih Mbak yang sulitnya dari usaha desain dan amplop seperti ini tuh? Sulitnya ya karena kita kan online, kita custom desain juga bisa. Jadi menghadapi orang banyak yang kita nggak tahu orangnya seperti apa. Jadi dia cuman nggak, tolong desainin warna merah. Warna merah kan banyak ya. Jadi ya pokoknya warna merah ada bunganya gitu, contohnya gitu ya. Terus setelah kita buat, terus dia nggak suka gitu. Jadi emang komunikasinya sih yang agak sulit kan karena online. Jadi dia mungkin menyampaikannya juga Kurang detail ya. gitu. Jadi ya itu aja sih kesulitannya, juga komunikasi saat custom desainnya aja gitu. Oke, jadi ternyata karena ya menghadapi klien yang permintaannya beragam Iya. gitu ya, jadi harus bisa memahami apa yang
di mau. Nah Iya. itu ada tips gak sebagai kita misalnya menjadi klien untuk ngejelasin pengennya kayak gimana tuh, gimana sih? Soalnya kadang tuh klien juga nggak tahu maunya gimana. Betul. Ya kayak tadi tuh cuma bilang merah ada bunganya. Nah, Dia sendiri juga bingung kan. Jadi kita sendiri juga bingung juga karena tipikal desainku kan juga beda pasti kan sama dia. Nah mungkin lebih jelasnya ya harusnya kasih contoh gitu. oh, Misal ada contoh kayak dia ambil di internet atau gimana itu juga bisa. Jadi kayak udah mau yang warna merah ada bunganya kayak gini, jadi kirim fotonya aja gitu langsung. Jadi kan aku juga langsung paham ya apa yang dia mau. Tapi kalau cuma kata-katanya merah ada bunganya itu kan banyak ya. Bunganya warna apa, bunga merah atau bunga putih. Oke, jadi kita bisa cari referensi dulu, kemudian nanti Ya. bisa dikirim sampai kita mau requestnya dimodif seperti apa gitu. Baiklah, nah ini sudah tahu tentang desain-desainnya. Habis ini kita bakal tanya tentang gimana sih cara pesennya dan lain sebagainya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ini saya. Masih di ini Usago episode Lain Desain. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang desain-desainnya yang sangat beragam ini ya. Mau yang lucu-lucu ada, mau yang desainnya classy juga ada. Nah, terus untuk lebaran kali ini kalau kita pengen pesen, itu apakah setiap hari bisa pesen atau ada tanggal PO-nya atau gimana ya? Setiap hari bisa pesen sih. Jadi sistemnya kita itu PO setelah transfer. Jadi kita prosesnya setelah transfer. Jadi kan kita online bisa lewat Instagram, bisa WhatsApp, bisa di Shopee juga ada. Semuanya sama, namanya desain. Jadi biasanya prosesnya sendiri 7 hari karena ini kan Idul Fitri ya, jadi banyak yang masuk, jadi kita perlu waktu lebih. Kalau misal di hari-hari biasa gitu kita cuma 2 sampai 3 hari sih untuk prosesnya. Yang cepat ya. Kan maksudnya cuma 2, 3, 5 gitu ya. Tapi kalau misal banyak gitu kayak semisal 50 pak itu ya kita ada waktu khusus sendiri lah. Nanti bisa dikonfirmasi sendiri lewat admin. Oke, dan rata-rata kalau lebaran ini orang beli berapa sih? Rata-rata ya 2, 3, 5, bahkan ada yang sampai 10. Orang banyak beli berapa tuh? Iya, 10. 10 orang. Oh, berarti isinya 80 ya? Iya, 80. Oke, baiklah. Jadi mungkin keluarganya banyak. Itu amplop ya. Oke. Ternyata selain untuk hari-hari raya ataupun acara-acara khusus, untuk corporate juga ada ya? Iya. Ya, di sini ada corporate, di sini ada dari Satlantas Polres Semarang, bisa dari gereja-gereja juga ada. Ini dari apa ya? Dari ada Wicasana, jadi kayak apa? Apa ya? Aku tuh mbak. Terus lanjut aja mungkin yang lain mbak. Ada gereja, dari gereja juga. Nah ini kalau dilihat bahannya beda mbak. Jadi yang ini sama yang ini tuh beda. Ini lebih tebal, ada laminasinya. Jadi ini nanti tuh konsumen bisa konsultasi dari bahan, dari bahannya, terus habis itu gimana ini cara pemakaiannya, maksudnya mereka pakainya dalam jangka waktu lama atau enggak. Kalau biasanya dari amplop gereja itu kan mereka selalu sumbangin terus habis itu nanti dibuka lagi. Nah nanti ini bisa dipakai lagi, jadi kayak apa, jangka waktunya tuh bisa lama dipakainya gitu. Lebih awet ya? Lebih awet daripada yang tipis-tipis yang kayak lebaran. Sekali pakai. Iya, betul. Tapi kemudian kalau kita
mau kasih lem atau sebagainya gitu bisa nggak sih? Baiknya apa pakainya? Kalau di kami yang di corporate ini itu emang biasanya udah kami konfirmasi kalau nggak ada tambahan lem. Jadi kalau kayak amplop gereja ini memang mereka nggak pakai tambahan lem. Jadi mereka memang kan akan digunakan kembali. Jadi nggak pakai lem. Kalau semisal yang amplop lebaran ini biasanya ada tambahan stiker dari kita. Oh gitu. Nah ini kebetulan stikernya. Oke, baik. Tapi itu sudah termasuk atau kita pesen sendiri itu untuk Stikernya udah termasuk. Jadi satu pak ini dapat stiker, nanti ditempelin juga di belakangnya. Nah, ini sih kayak lingkaran itu ya? Iya. Oke, baiklah. Dan kemudian untuk seperti ini juga nggak ada minimum ordernya? Ini nggak ada. Jadi kalau butuh dikit buat sampel juga bisa. Pasti harganya beda kan. Kalau dikit sama banyak pasti beda. Sebenarnya makin murah. Iya. Terus kalau untuk dari segi ukuran nih, kita juga bisa konsultasi mana yang baiknya ukuran mana nih gitu. Dan kemudian kalau seperti ini dia muat berapa? Kalau yang kecil muatnya berapa? Oh ya. Kalau yang kecil ini dia muatnya paling cuma 5 lembar uang, kan dilipat soalnya. Iya. Nah, dilipat jadi 2. Oh iya. Jadi dimasukin nanti 5 lembar itu maksimal. Kalau yang ini 10 lembar maksimal uang. Jadi bisa 1 juta bisa lah masuk. Nah, Kalau mau kasih THR 1 juta. baiklah. Ini ada foto-fotonya juga ya. Ada yang foto asli, ada yang di karikatur itu. Iya, ya. Ini bikinnya peralatannya apa aja sih Mbak? Maksudnya ketika awal bikin usaha modalnya apa gitu? Modalnya cuma laptop buat desain, terus habis itu gunting atau cutter sama lem. Udah sebenarnya Simple sih. Iya. Oke. Dan kalau untuk pengirimannya gimana nih? Nah, pengirimannya kami kalau daerah-daerah yang dekat itu ada yang ngantar. Nah, kalau misal jauh gitu bisa pakai ekspedisi, kayak JNT, JNE, yang lainnya juga bisa. Oke, dan ini karena beratnya ringan ya, jadi kemungkinan juga murah untuk biayanya. Iya, paling 1 kilo itu bisa muat 20 amplop, pak amplop 20 pak amplop segini. Terus semisal yang kecil ya lebih muat banyak 40-an gitu. Oke, baiklah. Dan terakhir nih buat Mbak Vanita, gimana sih tipsnya agar usaha seperti ini tuh bisa sustain gitu? Jadi nggak cuman mungkin ketika lebaran aja atau waktu Imlek aja, tapi bisa sepanjang tahun tetap produksi. Terus desainnya harus bervariatif. Jadi pasti orang tanya yang desainnya kekinian gitu ya. Jadi kita harus tahu pasar desainnya kita juga. Jadi kita harus mengerti pasarnya kita ya. Jadi kita tahu pasarnya kita tahu konsumen kita tuh maunya desainnya seperti apa. Kita harus tahu gitu. Jadi saya juga bikin banyak desain yang universal gitu, tapi ya sesuai dengan pasar saya gitu. Dan selain ini bikin yang lain nggak sih Mbak? Maksudnya kan desain nih, apakah cuma berhenti di amplop atau bisa ke hal lainnya juga? Banyak sih, nggak cuma desain amplop aja, jadi bisa kayak stiker, handtag, terus greeting card itu juga bisa, terus yang lainnya MMT juga bisa. Bahkan untuk yang Juga juga ya, jadi nggak cuma desain ini aja sih. Jadi nama saya kan Nine Design, buat desain online ya. Jadi saya fokusnya ke online. Jadi pelayanan saya tuh lewat online. Jadi orang bisa lewat di rumah, bisa jam berapapun, bisa hubungin saya buat desainnya gitu. Nggak harus antri-antri di toko gitu kan. Jadi ya kelebihan saya gitu. Jadi bisa online. Dan ini kan online ya, berarti nggak harus yang di Semarang aja yang pasang, nggak ada yang dari luar Semarang. Ada paling jauh dari Jayapura. Waduh, Jayapura nyampe ya? Maksudnya ke daerah di Semarang. Luar biasa ya. Itu dia langsung pesen 1000 amplop loh. 1000. Iya. Wow. Terus sekalian dikirim juga. Iya. Kita pakai layan parcel waktu itu. Jadi emang kan berat ya. Jadi pakai yang ekspedisi yang lebih murah. Oke, tapi biasanya paling banyak tuh pelanggan dari mana sih? Apakah dari online, terus marketplace, atau teman-teman Facebook, WhatsApp, atau gimana?
online banyak juga. Terus ini marketplace kita juga baru buka kan yang di Shopee, jadi ya masih merintis juga. Terus habis itu yang dari online, dari Instagram juga banyak juga. Oke. Nah itu tadi juga disebutin kalau bikin handtag, kemudian greeting card dan lain-lain, berarti nggak cuma orang yang mau kasih upload ya, nggak pengusaha hampers pun juga bisa pesen semuanya. Betul. Di Nine Design. Oke, komplit banget ya. Jadi ini informasi yang sangat penting, silahkan di save juga, jangan lupa follow juga. Nah ini bisa kemana aja nih, untuk tadi ada Instagram, kemudian Shopee dan lain sebagainya. Kalau mau kontak Nine Design itu lewatnya apa? Bisa di Instagram, juga ada WA-nya, ada Shopee-nya juga. Namanya juga sama si Nine Design. Kalau di Shopee juga namanya juga sama Nine Design. Oke, NIY bisa ya. Terima kasih banyak Bapak Dito udah mau share informasinya bareng sama kita. Dan juga buat ibu-ibu jangan lupa untuk dipesen ya amplop-amplopnya untuk lebaran nanti. Buat ibu-ibu yang punya usaha unik menarik lainnya, boleh banget untuk kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semangatpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan juga jangan lupa untuk tonton program-program kita lainnya di YouTube channel Semarang Pemkot, karena di hari Senin kita ada talk show ngobras, ngobrol asik bersama OP di Kota Semarang. Di hari Selasa ada ngopi, ngobrol inspirasi. Kemudian di hari Kamis ada ini usahaku. Di hari Jumat ada jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada kulineran klik jajanan Semarang. Dan di hari Minggu ada Dayo. Jadi jangan lupa untuk subscribe, di follow juga Instagramnya Semarang Pemkot, di like, share, pokoknya biar semua tahu program ini ya. Kalau gitu saya Hani Nurmalita, Mbak Konita, dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.